Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Panji, selaku dosen mata kuliah pengantar teori ekonomi, serta teman-teman semua yang berbahagia. Di sini kami akan menyampaikan sebuah studi kasus tentang pasar monopoli. Kami mengambil studi kasus yaitu tentang Facebook yang digugat karena adanya dugaan monopoli. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Sylvia Feni Arum dengan nomor NPM 22101030034. Perkenalkan, nama saya Star Putri Denisa, NPM 2210103006. Perkenalkan, nama saya Syahidah Agung Puspitasari, NPM 22110303011. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggraini, NPM 22201030444. Perkenalkan, nama saya Nurul Janah, NPM 22201030045. Baik, selanjutnya di sini kami akan menganalisis tentang permasalahan kasus monopoli pasar yang dilakukan oleh Facebook. Yaitu yang terdiri dari 3 materi, yaitu ada pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Materi yang pertama, kepada yang bertugas kami persilahkan. Dapat dikatakan bahwa dunia bisnis tidak dapat berdiri sendiri. Dunia korporat ini memiliki beberapa elemen yang secara langsung atau tidak langsung terhubung ke banyak domain lainnya. Sektor korporat kadang-kadang tidak diprioritaskan oleh hubungan ini, yang memaksanya untuk menghormati dan mematuhi indikator saat ini, dan bahkan seringkali menganggapnya penting hingga mengabaikan norma. Sektor komersial berkembang terlalu cepat, meninggalkan petunjuk yang jelas bahwa itu tidak akan berhasil dalam jangka panjang. Hukum harus menyikapi segala seluk-beluk dunia usaha yang melingkupinya sebagai fenomena atau realitas sosial jika tidak ingin dianggap tertinggal dalam perkembangan usaha dan dunia usaha. Hal itu menandakan bahwa fungsi hukum semakin meluas seiring dengan munculnya isu-isu dunia usaha baru seperti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Skenario yang dikenal sebagai monopoli terjadi ketika satu individu atau organisasi memiliki kendali penuh atas bidang tertentu tanpa mengizinkan orang lain untuk berpartisipasi. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang pembahasan. Pengertian monopoli. Pasar monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu atau sedikit penjual di dalam pasar sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Pasar ini menjadi bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana hanya ada satu produsen yang berhadapan dengan banyak konsumen. Kata monopoli sendiri berasal dari kata Yunani. Monos berarti satu, dan polein berarti menjual. Ida Nuraini dalam buku Pengantar Ekonomi Mikro menuliskan bahwa dalam jenis pasar ini, penjual memiliki kuasa dalam menentukan harga. Pasar ini juga disebut tidak memiliki unsur persaingan. Pasalnya, dalam pasar jenis ini, perusahaan biasanya memproduksi barang atau jasa yang tidak bisa diproduksi oleh perusahaan lain. Tidak hanya itu, pasar monopoli juga tidak bisa atau sulit untuk dimasuki pemain baru. Lisensi pemerintah, kepemilikan sumber daya, hingga hak cipta menjadi faktor yang kuat untuk memasuki pasar ini. Monopoli menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kelik Pramudi, sebagaimana dikutip dari Ari Siswanto tahun 2002, bahwa secara etimologi, kata monopoli berasal dari kata Yunani, monos yang berarti sendiri, dan polen yang berarti penjual.
Dari akar kata tersebut secara sederhana, orang lantas memberi pengertian monopoli sebagai suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual dan menawarkan suplai suatu barang atau jasa tertentu. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang pengertian monopoli menurut para ahli, yaitu menurut Mustafa Kamal Rokan dalam bukunya Hukum Persaingan, Teori dan Prakteknya di Indonesia, mengatakan bahwa monopoli berarti kondisi penguasaan atas produksi dan pemasaran oleh satu kelompok pelaku usaha tertentu. Sedangkan praktek monopoli menekankan pada pemusatan kekuasaan sehingga terjadi kondisi pasar yang monopoli. Karenanya, praktek monopoli tidak harus langsung bertujuan menciptakan monopoli, tetapi istilah ini pada umumnya menggambarkan suatu usaha untuk mencapai atau memperkuat posisi dominan di pasar. Dalam hak praktek monopoli, yang berarti menekankan pada proses monopoli dapat melihat beberapa hal sebagai berikut, yaitu ada penentuan mengenai pasar yang bersangkutan, penilaian terhadap keadaan pasar, dan adanya kegiatan yang dilakukan oleh pelaku untuk menguasai pasar. Yang ketiga, yaitu dengan monopoli suatu bidang, berarti kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan diri sendiri, pribadi, atau kantong sendiri. Di sini monopoli bagai suatu kekuasaan untuk menentukan tidak hanya harga, melainkan juga kualitas dan kuantitas suatu kegiatan usaha dan ekonomi atau produk, barang, atau jasa tertentu yang ditawarkan kepada masyarakat umum. Masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk menentukan pilihan, baik mengenai harga, mutu, kualitas, maupun jumlahnya. Kalau mau silahkan, dan kalau tidak mau, ya tidak ada pilihan lain. Selanjutnya ialah tentang ciri-ciri pasar monopoli. Untuk ciri-ciri yang pertama, tidak ada barang pengganti yang serupa. Barang yang diperjualbelikan dalam pasar monopoli tidak dapat digantikan dengan barang lain. Dalam artian, salah satu ciri-ciri pasar monopoli adalah barang tersebut menjadi satu-satunya produk dan tidak bisa ditemukan di perusahaan lain yang identik. Untuk ciri-ciri yang kedua ialah industri satu perusahaan. Barang atau jasa yang dihasilkan pasar monopoli adalah tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak memiliki pilihan lain jika ingin membeli produk tersebut. Maka para pembeli tidak bisa berbuat sesuatu dalam menentukan syarat jual beli pasar di pasar monopoli. Untuk ciri-ciri yang ketiga ialah promosi iklan yang dibutuhkan. Perusahaan dalam pasar monopoli menjadi satu-satunya produsen di pasar, sehingga secara otomatis pembeli akan membeli produknya. Jadi perusahaan sama sekali tidak membutuhkan iklan untuk promosi. Iklan yang dilakukan hanya untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan tidak bertujuan untuk promosi. Ciri-ciri yang keempat ialah perusahaan lain sulit masuk dalam industri. Keuntungan yang didapat perusahaan pasar monopoli adalah tidak mendorong perusahaan lain untuk ikut dalam industri tersebut, yang disebabkan banyak hambatan yang kuat. Ciri-ciri yang kelima adalah hanya terdapat satu pemasok atau satu perusahaan saja. Ciri pertama ini tentu adalah ciri dari monopoli yang paling mudah diidentifikasi. Ketika perusahaan melakukan monopoli, maka perusahaan tersebut akan menjadi satu-satunya pemasok barang atau produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, perusahaan tersebut menguasai sumber daya sepenuhnya, sehingga hanya perusahaan tersebut saja yang mampu membuat produk atau barang tersebut.
Ciri-ciri yang keenam, tidak ada barang pengganti atau substitusi. Karena tidak ada pemasok atau perusahaan lain, maka konsumen pun tidak memiliki alternatif barang lain ketika suatu barang kosong, sehingga tidak ada barang pengganti atau substitusi yang dapat dipilih oleh konsumen. Ciri-ciri yang ketujuh yaitu price maker. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan monopoli mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil kewenangan yang mereka miliki, yaitu dapat bebas menentukan harga dari suatu produk dan menentukan harga dengan bebas. Sehingga ciri dari monopoli ialah price maker atau pembuat harga. Ciri yang ke-8 adalah calon pendatang baru akan kesulitan untuk memasuki pasar. Ciri keempat dari monopoli ialah para pendatang baru yang akan memasuki pasar akan menemui banyak hambatan. Hal tersebut dikarenakan ketiga ciri dari monopoli sebelumnya, yaitu perusahaan dapat bebas menentukan harga produknya sendiri, serta konsumen pun tidak terbiasa untuk tidak memiliki pilihan, kecuali membeli produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan tersebut. Ciri yang ke-9 adalah memiliki sedikit anggaran iklan. Perusahaan yang melakukan monopoli pada umumnya memiliki anggaran dalam pemasaran dan beriklan yang relatif kecil. Ciri yang ke-10 adalah menimbulkan ketidakadilan. Praktik monopoli yang terjadi dapat menimbulkan ketidakadilan serta kerugian bagi masyarakat. Kemudian, penyebab terjadinya monopoli. Yang pertama, adanya pemusatan sumber daya ekonomi pada suatu pelaku usaha atau penjualan. Pemusatan tersebut memicu penguasaan sarana produksi dan pemasaran terhadap barang atau jasa jenis tertentu. Yang kedua, pasar monopoli dapat timbul karena telah ditetapkan oleh undang-undang pemerintah dapat memberikan hak kepada suatu perusahaan untuk menjual suatu produk tertentu. Yang ketiga adalah penggabungan dari berbagai perusahaan untuk menghimpun modal dalam jumlah besar guna memproduksi suatu barang dengan teknologi canggih dapat memicu timbulnya pasar monopoli. Yang keempat, adanya hasil cipta atau karya seseorang yang dapat diberikan kepada suatu perusahaan tertentu untuk diproduksi. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang sejarah singkat tentang Facebook. Facebook merupakan salah satu media sosial terpopuler di dunia. Sebagai media sosial, Facebook adalah media cyber yang merupakan klasifikasi dari media baru sedang berkembang dalam studi ilmu komunikasi saat ini. Facebook pertama kali diperkenalkan kepada publik oleh Mark Zuckerberg sebagai pendiri bersama beberapa rekan sebagai pendiri bersama diantaranya Dustin Moskovitz, Chris Hughes, dan Eduardo Severin pada tanggal 4 Februari 2004 berupa sebuah situs dengan nama awal untuk Facebook. Dalam perjalanan awal, Facebook hanya dapat diakses terbatas oleh anggota asrama dari mahasiswa Harvard University. Lalu pada 1 Maret 2004, Facebook memperluas jangkauan akses dari Harvard ke Stanford, Columbia, dan Yale. Pada 1 Juni 2004, Mark bersama rekan memindahkan kantor Facebook dari Harvard ke Palo Alto, California. Dalam kurun waktu 3 bulan setelahnya, Facebook melakukan perubahan tampilan dengan meluncurkan Facebook Wall atau dinding Facebook yang berfungsi untuk meletakkan pesan kepada teman-teman mereka. Selanjutnya, belum genap setahun sejak diluncurkan pertama kali, Facebook telah memiliki 1 juta pengguna aktif pada 1 Desember 2004. Pada 1 Mei 2005,
tercatat Facebook telah tumbuh pesat dengan mendukung akses kepada lebih dari 800 jaringan perguruan tinggi di Amerika Serikat dan Kanada. Setelah perguruan tinggi, Facebook menyasar perluasan dengan menambahkan jaringan sekolah menengah atas. Pada 20 September 2005, Facebook melakukan pergantian nama dari nama awal thefacebook.com menjadi facebook.com atau Facebook. Sejak didirikan pada 2004 hingga 2017, Facebook telah sangat banyak mengalami perubahan, baik dari segi struktur perusahaan maupun segi teknologi, yang mana perkembangan itu dapat dilihat di situs resmi Facebook Newsroom dengan alamat newsroom.fb.com. Selanjutnya, pembahasan kasus. Komisi Perdagangan Federal or FTC dan hampir setiap negara bagian di Amerika Serikat menggugat untuk membubarkan Facebook karena dugaan pelanggaran undang-undang antitrust. Antitrust law di Amerika Serikat adalah undang-undang yang mengatur mengenai persaingan usaha yang disebut antitrust law atau hukum anti-monopoli. Restraint of trade menjadi doktrin utama dalam lahirnya antitrust law di Amerika Serikat. Istilah antitrust law disebabkan karena pada awalnya aturan hukum ditujukan untuk mencegah pengelompokan kekuatan industri-industri yang membentuk trust, yakni kegiatan monopoli komoditi-komoditi strategis, dan menyingkirkan para pesaing yang tidak tergabung dalam trust tersebut. Gugatan yang dilakukan oleh FTC ialah meminta pengadilan agar memerintahkan Facebook untuk divestasi aset, termasuk Instagram dan WhatsApp. Divestasi aset adalah sebuah aktivitas untuk pengurangan dari sebuah aset yang dimiliki, baik secara finansial maupun dalam bentuk barang. Sebelumnya, dalam kesepakatan yang disetujui oleh FTC, Facebook mengakuisisi Instagram senilai $1 miliar pada tahun 2012, diikuti oleh akuisisi WhatsApp senilai sekitar $22 miliar pada tahun 2014. Dengan tindakan hukum pada hari Rabu, Facebook sekarang menjadi raksasa internet besar kedua yang dituntut oleh otoritas federal dan negara bagian Amerika Serikat. Tahun ini atas dugaan masalah monopoli bisnis. Gugatan yang diajukan oleh FTC bertujuan untuk mengembalikan perilaku anti persaingan Facebook dan memulihkan persaingan sehingga inovasi dan persaingan bebas dapat berkembang. Hal ini disebabkan karena tindakan Facebook dalam memperkuat dan mempertahankan monopolinya membuat konsumen tidak mendapatkan keuntungan dari persaingan. Selama hampir 1 dekade, Facebook telah menggunakan dominasi dan kekuatan monopoli berupa data dan uang yang sangat banyak untuk menghancurkan saingan yang lebih kecil dan memadamkan persaingan. Akibat gugatan yang diajukan oleh FTC, Facebook mengalami penurunan harga saham sebesar 4% pada saat gugatan tersebut telah ditandatangani oleh lebih dari 40 jaksa agung pengadilan. Selanjutnya ialah cara mencegah tindakan monopoli. Kebijakan pemerintah yang diberlakukan untuk mengatasi anti-monopoli diantaranya ialah dengan membatasi ruang gerak monopolis dengan adanya campur tangan pemerintah dan penentuan harga maupun produksi. Selain itu, melakukan regulasi ekonomi terhadap monopoli bila kemunculannya tidak dapat dihindari lagi. Yang selanjutnya yaitu ada kebijakan antitrust,
yang berupaya mencegah monopolisasi atau penyalahgunaan anti kompetitif dengan mendirikan perusahaan tandingan yang mampu menyaingi monopolis. Yang terakhir yaitu adanya penggunaan pajak atau pengenaan pajak. Selain itu, masalah larangan monopoli yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian. Dalam pasal tersebut, pada intinya memberikan instruksi kepada pemerintah untuk 1. Mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik secara sehat dan berhasil guna mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tidak jujur. Yang kedua, mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Di dalam Undang-Undang Anti Monopoli ada ketentuan yang menggunakan kata-kata dilarang, tetapi tidak otomatis dijatuhi hukuman karena ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha yang bersifat rule of reason. Yang artinya perlu penelitian lebih jauh apakah tindakan pelaku usaha tertentu dapat mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang bersangkutan. Contoh pada perusahaan A dan B melakukan merger dengan tujuan meningkatkan kemampuan perusahaan berupa kemampuan keuangan, meningkatkan pangsa pasar, maupun meningkatkan sinergi dan meningkatkan pelayanan terhadap konsumen. Perusahaan hasil merger ini tidak dapat dilarang jika perusahaan hasil merger tidak mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang bersangkutan. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang studi kasus Facebook yang melakukan tindakan monopoli. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.